Halo Sobat Wisata. Ingin mengetahui sejarah dari Gereja Katedral? Ikuti kami yuk. Yuk. Gereja Katedral Jakarta dengan nama resmi Santa Maria Pelindung diangkat ke surga diresmikan pada tahun 1901 dan dibangun dengan arsitektur neogotik dari Eropa, yakni arsitektur yang sangat lazim digunakan untuk membangun gedung gereja beberapa abad yang lalu. Di dalam gereja terdapat 11 pilar menyangga lantai 2 yang berbentuk huruf U pada ketinggian 7 meter. Lebar sisi yang berhadapan 5 meter dan sisi yang lain 10 meter. Tinggi langit-langit sekitar 17 meter. Pada tanggal 8 Mei 1807, pimpinan Gereja Katolik di Roma mendapat persetujuan Raja Louis Napoleon untuk mendirikan Prefektur Apostolik Hindia Belanda. Prefektur Apostolik adalah suatu wilayah gereja Katolik yang bernaung langsung di bawah pimpinan gereja Katolik di Roma, yang dipimpin bukan oleh seorang uskup, melainkan oleh seorang imam biasa yang ditunjuk oleh paus yang disebut Prefek Apostolik. Pada tanggal 4 April 1808, 2 orang imam dari negeri Belanda tiba di Jakarta, yaitu Pastor Kobus Nelissen PR dan Pastor Lambertus Prinsen PR. Yang diangkat menjadi prefek apostolik pertama adalah Pastor J. Nelissen PR. 9 April 1890 ditemukan bagian-bagian gereja yang mulai rusak. Setumpuk kapur dan pasir berserakan dekat sebuah pilar. Keadaan ini cukup mencemaskan para imam, terutama Pater Kortenhorst yang pagi itu sempat menginjak setumpuk kapur dan pasir tersebut. Pada hari yang sama, sekitar pukul 9 pagi, Pastor Kortenhorst dan Pastor Luypen memeriksa situasi gereja. Salah satu pilar tampak mengkhawatirkan. Pada pukul 10.30, keadaan pilar tampak lebih buruk dan semakin memprihatinkan. Banyak kapur mulai terlepas lagi. Tidak lama kemudian, ketika para pastor memasuki sakristi, bangunan gereja ambruk disertai suara gemuruh yang mengerikan. Seluruh pekarangan ditutupi debu sehingga orang tidak dapat melihat lebih dari 5 langkah. Jam saat itu menunjukkan pukul 10.45 pagi. Hari itu tepat 3 hari sesudah perayaan Paskah. Para imam dan umat mulai mengupayakan dibangunnya gereja yang baru. Tanggal 1 November 1890 ditandatangani sebuah kontrak antara Monsinyur Claesen dan pengusaha Leikam. Pada pertengahan tahun 1891 mulai dilakukan peletakan batu pertama untuk memulai pembangunan gereja tersebut. Setelah kurang lebih setahun berjalan, pembangunan terpaksa dihentikan karena kurangnya biaya. Uskup baru, Monsinyur E.S. Luypen SC, yang menjabat tahun 1898 sampai tahun 1923, berhasil mengumpulkan dana di Belanda dan kemudian pembangunan dimulai lagi oleh Insinyur M.J. Hulswit. Batu pertama diletakkan dan diberkati pada tanggal 16 Januari 1899 sebagai tanda dimulainya lagi pembangunan gereja ini. 11 tahun sesudah keputusan Badan Pengurus Gereja, 10 tahun sesudah peletakan batu pertama, gereja selesai. Perlu diingat bahwa selama 7 tahun pembangunan gereja terhenti karena kehabisan dana, sehingga pembangunan sebenarnya hanya berlangsung selama 3 tahun. Gereja yang sekarang ini dirancang dan dimulai oleh Pastor Antonius Deymans, dan peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Provikaris Carolus Wenneker. Pekerjaan ini kemudian dilakukan oleh Kuipers Hulswit ketika Deymans tidak bisa melanjutkannya.
dan kemudian diresmikan dan diberkati pada tanggal 21 April 1901 oleh Monsinyur Edmundus Sibradus Luypen SC, Vikaris Apostolik Jakarta. Kembali di bagian eksterior, kita akan jumpai 3 buah menara. Kemudian menara-menaranya adalah setinggi 60 meter dan 45 meter untuk menara kecilnya. Itu dikhususkan atau ditujukan bahwa makna dibuat gereja begitu tinggi untuk kembali bangun relasi yang lebih baik lagi antara manusia dengan Tuhan. Menara besar ini memiliki nama masing-masing, yaitu sebelah kiri jika kita memandang ke gereja katedral, itu memiliki menara yang disebut dengan nama Menara Benteng Daud. Raja Daud adalah raja yang begitu perkasa dan merupakan simbol bahwa Bunda Maria melindungi umat dari kegelapan. Kemudian sebelah kanan dari gereja ini adalah Menara Gading. Gading kita ketahui berwarna putih yang berarti suci atau murni. Dan ini juga menyimbolkan bahwa Bunda Maria adalah suci. Kedua menara ini terkait dengan konsep yang begitu baik disajikan oleh Pastor Antonius Dikman. Patung ini dipersembahkan oleh umat gereja katedral untuk Serikat Yesus, di mana kita bisa jumpai tulisan di bawah dari kaki patung Kristus Raja, yaitu ucapan penuh syukur atas kehadiran Serikat Yesus itu dari tahun 1859 hingga 1934. Ucapan syukur atas Yubelium 75 tahun kehadiran Serikat Yesus. Gua Maria yang juga kita kenal dengan Groto. Gua Maria ini diresmikan di bulan Desember di tahun 1979 oleh Vikaris Jenderal Keuskupan Agung saat itu, Pastor Van Iersel. Groto atau Gua Maria ini juga memiliki keunikan, yaitu dibangun menyerupai gua yang kita bisa jumpai di Lourdes, di mana gua ini kita akan bisa temui juga sebuah batu kecil di bawah patung Bunda Maria di sudut bawah sebelah kanan yang diambil dari Gua Maria di Lourdes. Kemudian kita juga banyak bisa melihat detail-detail seperti di pintu utama ada patung Bunda Maria yang merupakan lambang dari gereja katedral ini sendiri sebagai nama pelindung. Kemudian saat kita memasuki pintu utama, di atasnya juga terdapat tulisan berbahasa Latin yang berarti segala bangsa atau segala keturunan menyebut aku bahagia. Konsep yang diambil berangkat dari nama pelindung gereja katedral itu sendiri.